apa yang kita omongin gitu. Benar, lihat tangga ya, orang iya. tua bisa bangga nanti ya. Iya. Jadi yang 7 tuh kekayaan dan berbagi dan harapan kita. Nah, kan banyak yang nanya, Yes. bro, kenapa sih kita begini nih? Oke. Satu, gue bukan benci sama live streamer. Gue cuma pengen semua orang tuh bisa lebih edukatif. Terus kalau lu tidak bisa edukatif, akui lu seorang entertainer. Benar. Dan lu jangan ngomong tentang keuangan. Ya. Atau gue pukulin lu di sini. Atau mungkin di depan ada disclaimer-nya gitu. Lu ada disclaimer, Hitam lu taruh, gitu ya. saya badut gitu. Kami hanyalah badut gitu. Kami hanyalah badut dan buat ngelucu. Itu gue gak akan, gue aman. Tapi di saat lu bikin kayak, oh ini cara ngatur duit gini, lu bajingan anjing lu bisa. Jangan. Ya. Jadi kita, I have nothing. With semua, gue ngomongnya semua live streamer yang ada di Indonesia, gue gak masalah. Silahkan, lu mau ngelucu silahkan. Tapi tulis, saya adalah badut. Gitu. Apapun yang keluar dari mulut saya, itu bukan sarana orang untuk mengubah hidupnya. Ya. Gitu. Karena apa yang kita kerjakan di sini tuh, kita mau bikin Indonesia jadi maju. Nah, fungsinya apa bro? Gue jelasin sedikit ya. Kita bikin begini, supaya kalian bisa semuanya ke nomor 7 bro. Benar. Tangga nomor 7. Tangga nomor 7 itu apa? Ya, gue kasih tau. Tangga nomor 7 adalah kekayaan abadi. Ya, lu udah punya kekayaan yang lu bisa turunin ke anak-anak lu. Dan yang terakhir adalah berbagi. Itu. Ya. Jadi tujuannya adalah nanti lu bantuin kita bangunin sekolah biar cepat 1000-nya. Iya. Biar ya Indonesia jadi lebih bagus lagi. Ini yang nelpon berapa? Tadi udah berapa ya? Udah 4. Empat yang nelpon. Itu aja udah ada yang sampai tanggal 5 tuh 1 orang, bro. Kalau Yes. kita bikin gini lebih sering, yang nyampe tanggal 7-nya banyak nanti. Banyak. Dan nanti kalau udah semua orang berbagi, Ya. sebenarnya kalau semua orang ini tidak memikirkan hanya dirinya sendiri, Betul. sebenarnya nggak salah bro orang memikirkan dirinya sendiri. Karena masih tangga pertama kedua, Ya. pikirin dulu untuk diri kalian. Setuju. Pantaskan diri kalian dulu sebelum kalian memantaskan orang lain. Betul. Nanti kalau udah sampai 7, ya negaranya lebih makmur, orangnya lebih pinter, orang bisa bantu orang lebih banyak. Saya jamin ya Indonesia 2045, Indonesia emas tuh bisa Betul. terjadi ya. Betul. Betul. Jadi kita harus bantu diri kita dulu, makanya ada kita di sini. Tapi orang dibantu itu kalau nggak dengerin kita ngomongnya apa ya? Contoh lah. Ya. Itu mereka nggak akan pernah bisa mencapai sesuatu karena orang itu kan ngerjain apapun itu adalah referensi ya. Karena kan Ya. dia pernah bilang ya kayak apapun yang di bawah matahari ini nggak ada yang baru. Kan? Betul. Jadi memang ya kita bukan siapa yang baru, tapi siapa yang paling bagus. Betul. Dalam artian memberikan pesan juga message yang ke kalian semua. Dan ya kalian harus hargai waktu kita karena kita cuma punya waktu seminggu sekali bikin begini. Ya. Yes. Next center kita siapin form lagi, jangan lu tanya ini dari mana. Ya. Ini jawabannya dari Discord teman-teman. Yuk telepon kelima, yuk let's go. Halo? Halo? Ya, Reza, ini dengan siapa? Iya dong. Ada tulisannya sini, jadi gue mau Reza. Reza bener? Iya betul. Oke, gimana Reza? Problem keuangannya apa Reza yang bisa kita bantu? Ya selamat siang Bro Timothy dan Prof. Kalimasada. Ya, Ya nama saya Reza. Dengan adanya sesi konsultasi keuangan gratis ini ya saya terima kasih. Izin bertanya. ya bertanya lanjut Reza. Iya. Ya, jadi keadaan ekonomi keluarga sekarang sedang banyak pinjaman karena orang tua tertipu investasi bodong yang disarankan temannya. Oke, Dengan investasi bodong apa Reza? ya jadi itu kayak di produk keuangan gitu. Oke. Ya dengan uang pinjaman. Oh, jadi dia pinjam uang untuk investasi bodong. Iya. Oke. Nah, untuk melunasi hutang tersebut, saya menyarankan untuk menjual aset yang tersisa seperti rumah dan sawah untuk segera melunasi hutang tersebut. Ya, Oke. karena seperti yang dibilang Bro Tim, uang adalah energi dan hutang mengambil energi kita. Pinjamnya ke siapa? Nah, pinjamnya ke orang gitu. Orangnya jelas apa nih? orang ya. Orang lintah darat kah? Orang emang loan shark? Manusianya apa nih? Kerabat kah atau apa? Ya, seperti saudara gitu. Oke, itu kan berarti hutang yang bunganya nggak fix berjalan, itu bisa Yes. diomongin, Fleksibel. Iya, iya. fleksibel tuh, ya. Itu udah at least ya, itu hutangnya bukan hutang yang sulit untuk dibenahin. Oke, lanjut. Nah, jika nanti sudah terjual itu rumah atau sawahnya, ya kira-kira sisa uang tersebut harus dialokasikan kemana gitu? Oke, gini, sawahnya itu income generating atau enggak? Enggak itu, jadi tuh sawahnya itu kan dibagi tuh buat yang produksi sama yang kita. Nah itu hasilnya kecil banget gitu. Oke. Satu, equity-nya berapa? Equity sawah berapa? Equity rumah berapa? Hutangnya berapa? Kira-kira rumah itu
sekitar 350 juta sampai 400 juta. Ya. Dan sawahnya itu sama juga sekitar 350. Hutangnya? Hutangnya berapa? Hutangnya sekitar 150 juta. Oke, gampang. Gini, ya. Rumah itu jangan dijual. Karena rumahnya udah lunas kan? Rumah udah lunas. Oke, rumah jangan dijual. Gini, worst case dari rumah pun ada cara untuk tidak menjual rumah. Untuk nutup itu. Lu bisa nyicil kembali rumahnya. Bisa di refinancing namanya. Coba itu jangan ya. Itu Ya. bukan saran dari gua, tapi itu bisa. Jangan. Sawahnya dulu. Sawahnya nggak income generating dan itu pasti makan duit berarti untuk maintain. Berarti negatif kan? Apa namanya? Enggak makan duit sih, Bro. Cuma dia Nggak dibagi ngasilin. dua gitu. Jadi ada yang ngurus, dia yang Ya. panen. Ya cuma hasilnya Bagi dibagi hasil. dua. Oh iya, tapi kalau lu bagi hasil kan berarti lu nggak yielding dari tanah lu itu efektif. Itu negatif lah, real returnnya negatif. IRR-nya kalau dihitung itu pasti negatif. Jadi sawahnya gua akan lepas. Kalau gue jadi lu. Jadi dengan lepas sawahnya harusnya udah bisa bayar hutang ya kan? Iya bisa. Nah, sawahnya lepas, bayar hutang gue juga gak akan pegang sawah. Lu mendingan pegang di RDP udah pada pegang sawah itu. Karena itu gini, lu kalau misalnya gak sesuai bahkan dengan inflasi real ya, 1-3%, itu sawah lu negatif. Karena apresiasi tanah tuh bohong. Ketika lu jual pasti ntar kena biaya fee agent terus orangnya minta 20% diskon. Jadi capital gain lu tuh basically gak ada lah dari sana. Gue akan sikat sawahnya dulu. Sikat sawahnya dulu, setengahnya gue pakai untuk lu langsung lunasin hutangnya. Tapi balik lagi, hutang kan bisa negosiasi. Bisa termin dan bisa tidak berbunga kalau sama kerabat. Yes. Tapi itu pentingnya edukasi, balik lagi ya. Jangan teriming-iming gitu. Itu yang bikin negara ini jadi jelek. Setuju. Karena banyak sekali oknum-oknum yang bikin investasi bodong yang bikin ini semua industri jadi kacau. Ya. Jadi jawabannya adalah kamu bisa lepas hutangnya itu kan, tapi balik lagi butuh diskusi dengan orang tua. Kamu bisa lepas sawahnya untuk lunasin hutangnya, setengahnya lagi kamu pakai untuk dana darurat. Itu kamu udah langsung tangga nomor 3 tuh. Berarti untuk rumahnya itu nggak usah dijual juga gitu ya? Nggak Nggak ada nggak perlu. urgensi, ya. Ngapain urgensi tiba-tiba jual Ya. hutangnya 150, rumah lu 350 Enggak, buat jual rumah. atau kamu punya planning kalau Jadi misalkan jual rumah mau jadi tuh diapain asetnya duitnya? Tuh satu sawah satu rumah, beda sama rumah yang sekarang ditinggalin gitu loh. Oh lu nggak pakai rumahnya? Iya, Oh, nggak punya ada 2 rumah. rumah berarti. Lu bikin susah diri sendiri lu. Gua kira itu rumah residensial lu, itu berarti rumah kedua. Iya, rumah kedua. Tinggal dipakai, Nggak dipakai disewain. iya. Ya kalau lu itu kan terserah lu, itu kan aset. Kalau gue jawabannya, Ya. gue nggak akan pilih second home sebagai equity tambahan. Gue akan pasti investasi lebih di apa namanya saham dan juga atau kripto. Ya. Gue nggak akan jadiin itu even konsiderasi aset, karena itu capital gainnya fana. Jadi kalau lu emang, tapi kan lu nggak butuh jual rumahnya juga. Buat apa lu mau jual rumahnya tiba-tiba? Iya, maksudnya mau dipindahin ke instrumen yang lain gitu. Oh boleh, lu pindahin ke money market fund aja kalau gitu. Sawahnya dulu potong, satu dulu, ngapain dua-duanya langsung? Sabar aja dulu, sabar. Lagian lu mau jual juga belum tentu langsung laku kok. Iya, soalnya itu juga Gini, permasalahan. kalau lu mau jual, lu listing harga bagus dulu. Kalau orang ada yang mau ngambil harga bagus, saya udah ambil. Kalau enggak ya wes gitu. Ya. Jangan Utangnya dipaksa kan- lu jual kayak BU turun 40%. Utangnya kan juga bisa dinego kan? Utangnya juga bisa dinego soalnya gampang, kondisi lu gampang. Oke. Sawahnya dulu, kalau itu yang dipotong dulu, karena itu pasti negatif. Rumah lu masih bisa sewain buat 3,5% lah at least. Ya berarti langkah pertamanya harus jual sawah dulu, baru nanti sisanya untuk bayar hutang dan alokasi. Negosiasi salah. Negosiasi hutang dulu, udah dapat term yang paling bagus, pakai sawah untuk lunasin hutangnya, rumah keduanya dibiarin. Disewain aja kalau masih ada penyewanya. Lu listing aja, lu kan tahu emang berarti ini kan kemauan lu jual, bukan karena kebutuhan utang. Gua kira itu Yes. tadi awalnya kebutuhan utang. Ya karena ini ada utang itu sendiri 150 itu. Kan sawahnya bisa nutup utang ya? Gimana? Sawahnya bisa nutup utangnya dong? Iya kalau nanti kejual sawahnya. Oh Iya. lu gak pede bisa jual sawahnya? Iya maksudnya kan sawah itu kan dan rumah kan susah ya bro. Jadi ya itu dia makanya. Enggak Reza, kamu apain duitnya kalau misalkan nih apa sawahnya bisa dijual? Kamu Ya. mau apain Ya, duitnya? untuk itu melunasi hutang dulu. Oke, sisanya Dengan terus 150. sisanya uangnya mau kamu apain? Tadi seperti yang udah dijelasin tangganya kan harus ada dana darurat dulu kan sisanya.
Oke, jadi kamu Nggak, mau